Bagi Xiaoyan, berita ini seperti sambaran petir di hatinya bagaimanapun, Tian Xun dan Ning Yao target yang harus dia bunuh. Xiaoyan juga menghabiskan banyak usaha mencari cara bisa membunuhnya, hal yang paling penting adalah sebuah belati yang bisa membunuh hati biru, belati hanya bisa digunakan 3 kali sekarang saya telah menggunakannya sekali pada keduanya. Dengan kata lain menggunakan lagi belati Tongyu, akan kehilangan efeknya. Mampu eksis hingga saat ini ia telah hidup, sejak masa yang mulia hingga sekarang. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu tidak menemukan senjata seperti belati Tongyu untuk menghadapinya? Pada akhirnya, itu tidak dapat membunuhnya, hal itu tidak dapat diselesaikan. Itu menunjukkan hal-hal di belakang raja-raja spiritual, ini ada keberadaan yang sangat menakutkan, tidak hanya memberi mereka hati biru, memberi mereka kekuatan keabadian sekalipun mereka mati, mereka akan dibangkitkan kembali. Kali ini Xiaoyan mengerti, jika Anda tidak dapat menemukan akar permasalahannya mereka tidak bisa dibunuh. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak setelah Xiaoyan kembali tenang, matanya sekali lagi tertuju pada aula semua orang suci, apa isi ini? Bisakah saya mendapatkan yang manapun yang saya inginkan? Xiaoyan mencari kemana-mana, Yuyan berbaring di tubuh Xiaoyan dengan sebagian besar tubuh lembutnya. Wajah cantik memerah mengangguk dengan lembut. Jangan bilang itu sesuatu dari sini, jika kamu bersedia menjadi laki-laki selirku, seluruh aula Halloween ini milik Anda, Xiaoyan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil 2 langkah cepat efek dari kiluk pil bagus, namun pil keberuntungan sebelumnya hanya cukup untuk ditukar dengan 10 buah. Tidak cukup untuk ditukar dengan pil keberuntungan spesial. Beri aku 1000 untuk mencoba, Xiaoyan menunjuk. Berkata dengan serius begitu pernyataan ini keluar pelayan yang bertanggung jawab menjual kiluk pil sedikit terkejut. Tapi melihat Tuan Yuyan di sebelah Xiaoyan, membungkuk hormat terlebih dahulu. Lalu dia berkata sambil tersenyum masam, saya minta maaf totalnya hanya ada sekitar 100 pil keberuntungan khusus. Itu semua adalah tabungan di Hall of All Saints 1000. Pelayan itu juga takut menyinggung Yuyan. Jadi berhati-hatilah saat berbicara, 100 baiklah dengan itu, Xiaoyan tampak tak berdaya. Tampaknya cukup kecewa kontribusi 20.000 yuan 100 koin, sama dengan 2 juta poin kontribusi, jumlah ini cukup mahal di dunia iblis Halloween. Seseorang dapat menyumbang jutaan dolar sekaligus, saya khawatir itu hanya Tuan. Bahkan di ladang budak Dewa Shuro, Dewa perjudian tertinggi sulit untuk menukar jutaan poin kontribusi secara instan ini. Petik 2. Pelayan itu ragu-ragu sejenak melihat Yuyan lagi pula, dia tidak mengenal Xiaoyan. Sesaat aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya bercanda. Itu saja, jika sulit bagi saya, tidak apa-apa jika saya tidak mau. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menarik kembali lengan yang dipegang Yuyan. Mata indah Yuyan langsung menatap pelayan itu, paksaan yang tak terlihat itu mengejutkan hati pelayan itu, ini adalah untuk Anda suamiku menginginkan semuanya. 100 pil keberuntungan khusus dimasukkan ke dalam cincin Xiaoyan. Namun, langkah Xiaoyan belum berhenti. Dia sampai pada tablet batu seni bela diri dan keterampilan bertarung, ada banyak keterampilan bertarung kelas kuno di sini, hanya saja Xiaoyan tidak mengetahui bagaimana Halloween Demon Realm melakukannya, keterampilan bertarung kuno hanya bisa muncul dalam bentuk warisan, tidak mungkin belajar tanpa warisan, apakah ini keterampilan bertarung kuno? Iya, namanya memang begitu, tapi itu hanya dapat dianggap sebagai sebuah fragmen,
kekuatannya hanya bisa mencapai tingkat penciptaan, Xiao Yan telah meragukannya sebelumnya. Lihatlah nama-nama ini, termasuk skill bertarung 82 tinju dewa, itu sebenarnya muncul di loh batu ini. Jika itu benar-benar semua keterampilan bertarung tingkat kuno, ini sangat menakutkan, tapi apa yang benar-benar berharga adalah kehadiran pada loh batu berwarna-warni. Xiao Yan juga datang ke sini untuk mengambil jari daji, di tablet batu berwarna-warni. Yang ada di loh batu berwarna-warni ini semuanya sangat bagus. Xiao Yan mencubit dagunya terlihat malu, suami harta karun tersegel di loh batu berwarna-warni ini adalah dasar dari aula semua orang suci, apakah suami ingin mengambil semuanya? Yu Yan memandang Xiao Yan langsung terbatuk 2 kali, itu. Bukan itu masalahnya, ada beberapa hal saya sangat tertarik. Mata Xiao Yan mengelak. Kemudian pilih dengan hati-hati dari loh batu berwarna-warni, jari keheningan ini. Tidak buruk, pedang penyegel naga hantu ini, cukup bagus. Tripod emas ungu bersisi 8 ini, lumayan juga. Nama ini terdengar sangat kuat, di tablet batu berwarna-warni, nama setengah dari objek itu semua sudah diucapkan di mulut Xiao Yan, suami. Sebagian besar dari hal-hal ini tidak akan berpengaruh pada Anda, mari serahkan lebih banyak kepada mereka yang ditakdirkan. Kata Yu Yan sambil tersenyum. Xiao Yan melirik Yu Yan setelah mendengar ini. Dia segera menarik lengannya. Itu saja, tidak apa-apa untuk tidak melakukannya. Selesai Xiao Yan berbalik dan pergi, Yu Yan buru-buru meraih lengan Xiao Yan. Jangan marah suamiku, oke Anda boleh memilih, tidak bisakah kamu memilih saja? Sungguh. Xiao Yan menoleh sedikit, berkata dengan serius. Yu Yan mengangguk berulang kali, pelayan itu menatapnya dengan senyum pahit di wajahnya. Rupanya dia juga melihat sesuatu tapi saya tidak berani mengatakannya, saya juga bukan orang yang serakah. Saya hanya akan membacakan namanya selanjutnya. Jari mencapai keheningan, pedang Fengzhen naga hantu, kuali batu kecubung bermata 8, kuas langit terbuka. Pada tablet batu berwarna-warni, Xiao Yan memilih setengahnya, namun masih ada lebih dari selusin harta karun. Total harta karun ini membutuhkan 5 juta poin kontribusi. Yu Yan mengangguk berulang kali. Melewati tokennya, server mengambil tokennya, tapi dia tersenyum pahit. Tuan Yu Yan, kontribusimu tidak cukup berharga. Kata pelayan itu hati-hati. Tentu saja, dengan statusnya, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya sedikit pun. Tapi aturan di sini harus dipatuhi. Itu tidak cukup. Atau yang lain, berapa banyak potongan yang harus saya pilih? Yu Yan menepuk bahu Xiao Yan. Seperti membujuk, seperti seorang anak kecil, itu saja tidak lagi. Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak senang. Berbalik dan pergi lagi. Baiklah, aku akan mencarikan jalan untukmu, gabungkan semuanya, saya akan mengirimkan nilai kontribusinya nanti, kata Yu Yan pada pelayan. Perintah Tuhan. Setelah sedikit ragu, pelayan itu buru-buru meminta atasan mereka, yakinlah karena aku berjanji pada suamiku, aku pasti tidak akan mengingkari janjiku. Segera pelayan memberinya sebuah cincin. Itu berisi apa yang diingat Xiao Yan di tablet batu berwarna-warni. Ambil cincin itu. Kekuatan jiwa Xiao Yan tersapu, saat itulah Xiao Yan menunjukkan senyum puas. Terima kasih Tuan atas kemurahan hatimu, kamu masih memanggilku Tuan. Panggil saja aku Yaner. Pipi Yu Yan memerah. Dia bersandar di dada Xiao Yan dengan lembut dan berkata. Xiao Yan mundur setengah langkah sedikit. Lalu dia menatap Yu Yan dan berkata sambil berpikir, Yan,
Yaner ingat dikatakan di dunia yang hebat raja jahat meninggalkan klon di mana klon ini. Setelah Yu Yan mendengar gelar Yaner, dia tiba-tiba berseri-seri karena gembira, menerkam Xiao Yan lagi gunakan dua kelinci putih besarnya untuk meremas dada Xiao Yan, tentu saja aku ingat apa yang diinginkan suamimu. Aku akan memberimu tubuhku.